Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Top Top Review bersama Heri Heran di sini. Oke guys, kita masih mengawal kasus Pina Cirebon, terutama untuk kebebasan 7 terpidana. Di dalam sidang lanjutan PK kemarin, bahwa Ibu Titin di 2016 tanggal 3 Oktober, sidang pertama waktu itu, Ibu Titin mengajukan permohonan salinan berkas berita acara punya Saka Natal dan Sudirman. Namun pada kala itu Panitra hanya memberikan berkas daripada Aep dan Dede. Untuk punya Saka Natal dan Sudirman dinyatakan Panitra waktu itu belum selesai dijilid. Nah, di sini jelas sekali nampak bahwa dari awal perkara ini bahwa sudah ada sistem yang menunjukkan ini adalah peradilan sesat yang dilakukan pengadilan 2016 waktu itu. Seharusnya dalam kasus ini yang sampai sekarang belum selesai-selesai, sudah dapat dipastikan bahwa kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Eki dan Pina sudah jelas bisa digugurkan. Kenapa? Karena sebagai pelaku utama itu Peggy Setiawan waktu itu di dalam sidang pra peradilan bahwa Peggy Setiawan sebagai tersangka telah digugurkan. Berarti bahwa di sini pelaku utama dalam kasus Pina Cirebon bahwa Peggy dituduh sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan berencana. Namun dapat dipatahkan atau dapat digugurkan dalam sidang pra peradilan. Kan sudah jelas sebenarnya di sini bahwa kasus ini adalah kecelakaan tunggal. Oke guys, langsung aja ke videonya. Oke, makasih saudara saksi. Pertanyaan saya terakhir, bagaimana saudara saksi bisa menceritakan keadaan dalam ruang sidang dan kapan khususnya Saka Tatal ya? Nah, itu tanggal berapa dimulai sidangnya, lalu diputusnya kapan, saksi apa saja yang dihadirkan, dan bagaimana situasi sidangnya. Itu yang dari saya, mungkin bisa diceritakan. Saka Tatal sidang tanggal 3 Oktober 2016. Putusannya tanggal 10 Oktober 2016. Hanya 7 hari sidangnya? Ya, setiap hari. Untuk kasus 340, itu yang pertama disidangkan ya, 1 bulan setelah dia dilakukan penangkapan. Tanggal 31 Agustus ditangkap, 3 Oktober Sidang. sudah disidang. Ya, tanggal 10 sudah putusan. Tanggal 10 Oktober sudah putusan. Ya. Ya, lanjut cerita. Sidang untuk Saka Tatal memang tertutup, dihadiri oleh 3 orang majelis karena dia sidang anak. Tetapi kondisi di luar sidang, kami mendapat tekanan yang luar biasa. Karena waktu itu, karena yang dihembuskan adalah isu geng motor yang memiliki kekejaman luar biasa, itu pula, dan mereka sangat sadis, itu pula yang disampaikan oleh Hakim Ketua, Ibu Etik waktu itu ketika ditanya wartawan. Geng motor kekejamannya sangat sadis. Saya masih punya clippingnya. Saya masih pegang clipping korannya. Jadi setiap Saka Tatal dibawa ke ruang sidang menuju lorong, jangankan Saka, saya juga mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Saya sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh. Bahkan ada anggota dewan namanya Pak Jafarudin yang langsung memimpin sidang. Dengan suara keras dia menyatakan, nanti anaknya pengacara juga mengalami nasib serupa seperti Vina. Mobil saya juga sempat digoyang-goyang. Walaupun saya berusaha parkir agak jauh. Kemudian intimidasi itu kami rasakan betul karena
saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu datang jam 9 pagi, tetapi sidang baru menjelang maghrib. Kita kondisi sudah sangat lelah, psikologis kami juga sudah rusak. Karena semua saksi juga sepertinya sudah ada yang menginformasikan kalau saksi-saksi itu akan meringankan sakat natal. Jadi saksi juga mendapat perlakuan yang sama. Kemudian dari Kejaksaan Tinggi juga hadir di ruang sidang sakat natal. Aparat dari kepolisian selalu bersenjata lengkap di dalam ruang sidang sakat natal. Di pintu ruang sidang sakat natal. Kemudian pada sidang dewasa ternyata kondisinya lebih parah lagi. Karena saya juga menjadi kuasanya Sudirman. Sebetulnya di ruang sidang dewasa itu 2 perkara sekaligus dijadikan satu. Nomor perkara nomor 4 dan nomor perkara nomor 3. Jadi walaupun saya pegang perkara nomor 4 atas nama Sudirman yang bergabung dengan bekas perkaranya Hadi dan kawan-kawan, tetapi saya juga bisa menyaksikan digelarnya sidang Eko dan Rivaldi yang di berkas terpisah. Karena waktu itu majelis mengizinkan, udah daripada mondar-mandir ibu diam aja di dalam tapi tidak bertanya karena bukan perkara yang dipegang. Kalau dalam sidang TK hari ini, jaksa selalu menanyakan apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan jaksa. Sebetulnya saya yang bisa bercerita. Secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan. Dan jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh. Justru yang ngomong pistol itu disimpan karena kekhawatiran justru dari pengacara. Kemudian juga ada seorang penyidik yang ada seorang anggota kepolisian yang waktu itu dijadikan saksi karena sebetulnya di sidang dewasa anak-anak sudah menyatakan saya disiksa, saya disetrum, terpaksa mengakui sesuai BAP karena sudah ditulis di papan tulis. Itu sebenarnya sudah disampaikan di sidang 2016. Saya disuruh minum air kencing, sebetulnya sudah, dan itu saya cantumkan dalam pledoi saya sebetulnya. Tetapi semua diabaikan oleh majelis. Kemudian juga ada seorang, saya lupa namanya, dia masuk, mohon maaf, kalau waktu itu kami melihatnya dia dalam kondisi yang tidak stabil. Karena ketika diminta menjadi saksi marah-marah, kemudian ketika dikonfirmasi apakah betul orang ini yang melakukan saksi yang melakukan pemukulan, waktu itu saya ingat betul Eko yang mengangguk. Iya betul, Bapak ini yang mukul saya. Tetapi saat itu saksi dari kepolisian bangun dengan menarik kursi, kemudian ketika keluar dari ruang sidang, sebelum keluar dari sidang, dia berbalik, terus menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko, di depan majelis, di depan jaksa, kemudian keluar dan membanting pintu. Itu yang saya sebut penganiayaan secara psikologis. Dan itu tidak siapapun berani menegur. Hakim waktu itu menjelaskan, mohon maaf, harap dimaklumi karena yang bersangkutan sedang sakit. Jadi hakim yang membela pada saat itu ketika, ya saya lupa orangnya. Saya lupa siapa. Jadi hakim ketua yang menyatakan dimaklumi aja karena yang bersangkutan sedang sakit. Demi Allah saya katakan itu yang sebenarnya. Ada Cindy Sembiring yang juga hadir di ruang sidang dan merupakan pengacara Rivaldi. Boleh dikonfirmasi ke semua termohon. Siap, pemohon. Saya lupa yang mulia, saya lupa. Atas perkara yang nomor 4 dan nomor 3. Karena kan sidangnya sebenarnya jadi satu, ya? Enggak, perkara nomor 4 dulu, ketika sudah selesai, perkara nomor 3. Nah, saya tuh, walaupun perkara nomor 3, saya tidak keluar dari ruang sidang, gitu. Yang perkara nomor 3, atas nama Eko. Karena waktu itu Eko yang langsung ditunjuk oleh yang bersangkutan. Yang mulia, boleh kita minta konfirmasi dari pemohon Eko untuk berkaitan dengan kesaksian tadi untuk menguatkan betul apa tidak supaya kita confirm nanti Pak.
Kan ada tanggapannya. Oh Di akhir ya, kalau persidangan. diizinkan mulia, maksudnya Di untuk, akhir persidangan kita. ya makasih. Ada lagi pertanyaannya? Dari saya cukup mulia. Silakan kalau ada tambahan. Saya nambahkan satu aja Bu Titin Busa sebagai saksi. Ibu kan megang Sakatatal untuk perkara anak dan Sudirman. Kapan Ibu terima berkas perkara? Karena sebagai kuasa kan kita harus punya berkas untuk kemudian kita bisa membuat pledoi dan lain sebagainya. Terima kasih Yang Mulia, saya jelaskan. Pada saat pada saat 3 Oktober 2016 saya sudah mengajukan permohonan untuk meminta berkas salinan berita acara. Mohon maaf suratnya masih ada, boleh diperlihatkan? Boleh. Karena biasanya saya bikin rangkap 2. 3 Oktober pada sidang. Ini yang Sakatatal. Ini permohonan untuk berkas perkara Sakatatal. Ya, di pengadilan. Saya ajukan ke majelis ya, di ruang sidang. Ya, ke majelis hakim. Ya, sidang pertama. Itu tanggal 3 Oktober 2000. waktu pertama kali sidang ya. Jadi itu guys, pernyataan Ibu Titin pada 2016 silam bahwa terjadi intimidasi terhadap Ibu Titin sebagai pengacara, bahkan terhadap saksi, bahwa bahkan Jaksa Agung, hakim membiarkan ada aparat yang membawa senjata lengkap ke persidangan. Ini sangat disesalkan sekali oleh Ibu Titin. Jadi pada 2016 lalu di persidangan itu memang intimidasi sangat besar sehingga membuat Ibu Titin beserta saksi tidak bisa berbuat apa-apa. Oke guys, itu video yang dapat disampaikan, mudah-mudahan mendapat informasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.